Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu. Selamat malam, Bu. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang ke-1 pada hari ini. Apakah anak-anak ibu masih semangat? Apakah anak-anak ibu masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan presensi atau absensi kehadiran dulu. Muhammad Ikhwan. Ikhwan. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Oke. Aprila Ukti. Hadir, Bu. Dina Ayu Lestari. Hadir, Bu. Oke. Veronica Stompul. Hadir, Bu. Oke. Rohani Tampu Bolon. Hadir, Bu. Oke, untuk teman-teman kalian yang lain pada kemana? Sakit, Bu. Oh iya, oke. Gitu. Oh, sakit ya? Oke, udah. Baiklah. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia. Apakah anak-anak ibu sudah mempelajari materi hari ini? Oke. Nah, di situ anak-anak ibu bisa lihat ada PowerPoint atau PPT tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Pada materi pertama itu ada perubahan dan keberlanjutan dalam peristiwa sejarah pada masa penjajahan asing hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari 1. Perubahan masyarakat Indonesia masa penjajahan bangsa Barat, yaitu perluasan penggunaan lahan dengan menambah jumlah lahan untuk tanaman ekspor yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu ada persebaran penduduk dan urbanisasi, di mana persebaran penduduk dari Jawa ke luar Jawa, tujuan utama transmigrasi adalah untuk menyebarkan tenaga murah. Lalu ada pengenalan tanaman baru, yaitu berbagai tanaman ekspor. Kemudian ada penemuan tambang-tambang, pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Lalu ada transportasi dan komunikasi, yaitu dibangunnya jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Kemudian ada perkembangan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Ada pengenalan uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, yaitu sistem pemerintahan raja, gubernur jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Kemudian ada perubahan aspek budaya seperti agama Islam, penyebarannya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dimana masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Jadi itu penjajahan pertama yang sampai ke Indonesia pada saat itu
adalah penjajahan bangsa Portugal. Jadi Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Dan orang yang melakukan penjelajahan di Portugal untuk keluar daerah Portugal pertama kali adalah Bartholomeus Dias yang mencapai Tanjung Harapan tahun 1488. Kemudian Vasco da Gama yang melanjutkan ekspedisi Dias dan mencapai Calicut, India tahun 1498. Lalu tokoh Alfonso de Albuquerque, dia menaklukkan Malaka tahun 1511 yang saat itu sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Tapi sebenarnya setelah menguasai Malaka, itu datang lagi ada Portugis. Ibu lupa menuliskan bahwa pada tahun 1512 itu ada yang dipimpin oleh Antoni de Abreu Francisco dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal mula perdagangan di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan yang Portugis dipimpin oleh Antoni de Azevedo membangun benteng atau Feiroria di Bacan dan Ternate. Lalu bangsa kedua yang sampai ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Tapi dimulai dari penjelajahan pertama yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Columbus seperti yang kita tahu bahwa Columbus ini banyak melakukan penjelajahan samudra. Jadi dia menyusuri barat Spanyol dan saat itu tiba di benua Amerika tahun 1492. Kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang menyusuri selatan Amerika dan tiba di Filipina tahun 1520. Jadi ketika ekspedisi Magellan berangkat pada tahun 1920 itu, yang mencari jalur ke Maluku ke arah barat. Jadi dia mengitari benua Afrika yang dikuasai oleh Portugal. Tapi karena ada suatu insiden di Filipina, Magellan tewas di Pulau Macan dan yaitu Filipina. Karena saat itu datang berdua dengan wakilnya, jadi Sebastian Elcano melanjutkan ekspedisi yang dilakukan oleh Magellan dan akhirnya sampai ke Maluku, mencapai Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Kemudian Spanyol membangun benteng di Tidore dan bekerja sama dengan Tidore melawan Portugal yang saat itu bekerja sama dengan Ternate. Lalu setelah Portugal itu mulai masuklah penjelajahan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Jadi proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dengan keinginan Belanda untuk menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Jadi kesuksesan ekspedisi de Houtman ini karena berdasarkan buku yang Van Listen ya. Jadi setelah sampai
Cornelis de Houtman. Kemudian dia mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk melakukan konsolidasi para perdagangan Belanda agar bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan agar pedagang Belanda bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya dari Portugal, Spanyol. Kemudian bangsa berikutnya yang datang adalah bangsa Inggris, yaitu Inggris sampai ke Indonesia dipimpin oleh Sir James Lancaster yang sampai di Aceh pada tahun 1602. Kemudian dilanjutkan ke Banten sebagai armada yang ditunjuk oleh Ratu. Kemudian selanjutnya ekspedisinya dipimpin oleh Sir Henry Middleton yang melanjutkan ekspedisi ke Ternate Tidore pada tahun 1604. Lalu faktor pendukungnya itu ada penemuan baru, Galileo Galilei dan Marco Polo. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan ya. Jadi seperti ditemukannya kompas, kemudian cara pembuatan mesiu, kemudian dapat membuat kapal besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengarungi lautan dan samudra. Lalu untuk Galileo dan Galileo Galilei ini jadi Galileo merupakan salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah ya. Jadi dia menemukan penemuan yang ia temukan itu sangat banyak, seperti konsep alat hingga hasil observasi. Tapi mungkin yang paling mempengaruhi adalah saat dia menyempurnakan alat penemuannya seperti teleskop, sehingga itu dapat digunakan saat para bangsa barat ini melakukan penjelajahan. Karena penemuan alat yang sangat mendukung tadi itu, makanya bangsa barat dapat menjelajah dengan leluasa di luasan samudra untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu untuk Marco Polo, jadi kisah perjalanan Marco Polo di dunia timur atau Cina yang berpetualang dalam buku yang ditulis oleh temannya yaitu Rusty Hello yang berjudul The Travel of Marco Polo. Perjalanan Marco Polo itu selama ratusan tahun catatan perjalanan Marco Polo ini menjadi sumber informasi tentang Cina bagi bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa menjelajah keluar dengan mengikuti buku yang ditulis oleh Marco Polo ini. Jadi ada buku arahannya sehingga mereka tertarik dan ingin membuktikan apakah benar seperti itu. Di hal itu semua, adapun pemicunya yang membuat bangsa barat ini harus melakukan penjelajahan adalah karena jatuhnya Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu adalah kekaisaran Turki Utsmani. Jadi bangsa barat itu sebelumnya bebas melakukan perdagangan, namun mereka mulai merasa kesulitan berdagang setelah Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Bangsa barat ini pun memutar otak untuk tetap berdagang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mendapatkan sumber hasil rempah-rempah. Lalu pada materi ketiga itu ada strategi perlawanan bangsa Indonesia
terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Nah, jadi perjuangannya itu ada dua, perjuangan menggunakan organisasi modern dan perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Dimana kalau perjuangan menggunakan organisasi modern, ini perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan, kemudian beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah seperti Budi Utomo tahun 1908, kemudian Serikat Dagang Islam tahun 1911, dan Indies Party yaitu tahun 1912. Sedangkan kalau perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan, itu pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah para cendekiawan atau para orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisasi. Sepertinya materi kita sudah habis. Karena setelah habis materi yang Ibu jelaskan di PowerPoint tersebut, Ibu ada tugas yang anak-anak Ibu harus kerjakan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan materi PowerPoint yang telah Ibu tayangkan tadi dan Ibu jelaskan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik tugasnya, dipahami, karena setelah ini kalian harus menjawabnya secara langsung. Dan hasilnya itu akan dikumpul juga sama Ibu. Jadi penilaiannya ada 2. Adapun pertanyaannya itu yang pertama, perubahan apa yang paling terasa dirasakan oleh masyarakat pada saat bangsa Barat datang dan setelah proklamasi? Lalu pertanyaan kedua, apa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia untuk melawan bangsa Barat? Jadi Ibu berikan kalian waktu untuk berpikir jawaban apa yang benar dan tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian ungkapkan, kalian katakan melalui Zoom ini agar Ibu bisa mengetahui jawabannya dan segera memberikan nilai. Setelah kalian mengatakannya, jangan lupa abis itu kalian kerjakan juga setelah pembelajaran ini selesai. Oke, tolong diperhatikan pertanyaannya anak-anak. Kalau udah tahu, silakan bicara.
pertanyaan pertama, perubahan apa yang paling terasa dirasakan oleh masyarakat pada saat bangsa Barat datang dan setelah proklamasi? Ada yang tahu nggak? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Vero. Jadi sebelum proklamasi, pada saat bangsa Barat datang itu, masyarakat hidupnya sengsara, saling bermusuhan. Lalu kalau setelah proklamasi, hidupnya masyarakat tentram dan damai. Oke, terima kasih Vero. Apakah ada jawaban lain yang anak-anak ketahui? Saya, Bu. Oke, silakan Nurul. Menurut saya, sebelum proklamasi negara Indonesia, tidak teroleh karena sistem pemerintahannya dikendalikan dan diatur oleh bangsa Barat. Sedangkan setelah proklamasi, Indonesia bisa mengatur, mengendali, dan menyusun pemerintah sendiri. Begitu menurut saya, Bu. Oke, jawabannya bagus sekali. Untuk jawaban berikutnya Ibu berikan kesempatan lagi. Apakah anak-anak Ibu mengetahui jawaban bagaimana perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat ketika kedatangan bangsa Barat dan setelah proklamasi? Apakah ada anak-anak Ibu yang tahu lagi selain jawaban dari Vero dan Nurul tadi? Dina? Ya, Bu. Oke. Apakah Dina tahu? Kalau menurut saya, Bu, hampir sama dengan teman-teman. Tetapi menurut saya pada saat bangsa Barat datang, seluruh masyarakat Indonesia merasakan penderitaan, Indonesia mengalami penjelakan. Lalu saat proklamasi saya Dina, jaringannya lagi nggak bagus ya di sana ya, Nak? bagus, nggak dengar suaraku. Iya, putus-putus. Halo? Halo. Putus-putus tadi. Ulang. Oh, enggak apa-apa. Ya udah, terima kasih. Udah selesai Dina jawabannya. Sudah. Oke, terima kasih. Apakah ada jawaban lain yang anak-anak Ibu ketahui selain jawaban yang tadi? Saya, Bu, ingin menjawab. Oke, silakan Rohani. Baik, Bu. Saya juga sama, Bu, seperti teman sekalian, yaitu Vero, Nurul, dan Diana. Menurut saya, kedatangan bangsa Barat adalah awal mula kehancuran bangsa Indonesia. Karena saat itu bangsa Barat menjajah bangsa Indonesia. Sedangkan saat proklamasi, Indonesia mulai mendapatkan kemerdekaan dari kejayaannya. Mungkin itu, Bu, jawaban dari saya, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih kepada Rohani untuk jawabannya. Jawabannya benar. Untuk pertanyaan kedua, Ibu akan bertanya lagi, apakah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Apakah anak-anak Ibu mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut? Saya, Bu, tahu, Bu. Oke, silakan Vero. Jadi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, kemudian revolusi industri, dan satu lagi runtuhnya Kekaisaran Romawi. Menurut saya itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vero. Untuk jawaban berikutnya, apakah anak-anak Ibu mengetahui selain jawaban Vero tadi untuk melengkapi jawabannya? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Nurul. Jawaban saya hampir sama dengan Vero, Bu. Tapi ditambahkan dengan adanya perang salib, penjajahan samudra, jadi jatuhnya Konstantinopel, revolusi industri, penjajahan samudra, dan perang salib. Begitu, Bu. Oke, jawabannya bagus sekali. Tapi Ibu rasa ada yang kurang, jadi Ibu akan memberikan sesi satu lagi. Apakah anak-anak Ibu mengetahui jawaban selanjutnya? Oke, silakan Dina. Saya, Bu. Menurut saya, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi industri dan berkembangnya merkantilisme, semboyan glory dan gospel, serta rempah-rempah sebagai daya tarik. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Dina untuk jawabannya. Sangat bagus sekali jawaban dari anak-anak Ibu. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir Ibu buka mengenai strategi ya. Jadi bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia untuk melawan bangsa Barat? Jawabannya singkat saja ya, bagaimana yang dilakukannya, perlawanan seperti apa begitu. Apakah anak-anak Ibu mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Vero. Yang saya tahu itu perlawanan menggunakan organisasi modern. Menurut saya itu, Bu. Oke, apakah ada lagi jawaban selain itu? Jawaban Vero benar, tapi kurang rasa Ibu gitu. Apakah ada yang tahu selain itu? Bu. Silakan Nurul. Dina, Bu. Oh, silakan Dina. Baik, Bu. Menurut saya, perlawanan bersifat nasional. Terima kasih Dina untuk jawabannya. Untuk jawaban yang lain, apakah ada? Saya menjawab dari pertanyaan Ibu. Perlawanan melakukan metode perundingan dalam melakukan perjuangan. Oke. Menurut saya itu, Bu, jawaban saya. Oke, terima kasih Rohani untuk jawabannya, sangat bagus sekali. Jawaban anak-anak Ibu sekalian. Jadi Ibu dapat mengetahui bahwa anak-anak Ibu sekalian mengetahui dan mempelajari materi mengenai hari ini. Jawaban dari anak-anak Ibu terkait pertanyaan yang Ibu berikan sangat bagus sekali. Jadi di sini Ibu dapat rangkum mengenai jawabannya, dan Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi menyangkut jawaban anak-anak sekalian.
Terkait untuk pertanyaan nomor 1, perubahan apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika bangsa Barat datang dan setelah proklamasi? Jadi untuk jawaban anak-anak Ibu bagus sekali. Jadi benar bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya saat kedatangan bangsa Barat itu, hidup masyarakat Indonesia sengsara karena adanya perbudakan tenaga manusia, monopoli perdagangan yang menyebabkan anjloknya perekonomian. Lalu setelah Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan, membuat rakyat Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas negaranya. Misalnya mulai dari penyusunan peraturan, penataan kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya yang tidak bisa dikendalikan oleh bangsa asing. Selain itu, saat proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai melakukan perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. Intinya proklamasi ini menjadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia, dan proklamasi ini menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lalu menyangkut pertanyaan nomor 2, apakah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Jadi, adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, seperti yang dikatakan oleh anak-anak sekalian, bahwa yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Jadi wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel ini sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani yang mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa, sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang kedua, benar revolusi industri. Perkembangan revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Barat dalam mencapai tujuannya. Kemudian penemuan dalam bidang transportasi baik dari darat maupun laut. Selain itu juga adanya runtuhnya Kekaisaran Romawi. Itu juga benar bahwa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Lalu menyangkut pertanyaan ketik nomor 3, bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia untuk melawan bangsa Barat? Jadi yang dikatakan anak-anak Ibu benar bahwa strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat Indonesia itu ada sebelum dan sesudah abad ke-20 ya. Jadi sebelum abad ke-20 perlawanan tidak terorganisasi dengan baik, dikarenakan pada waktu itu perjuangan kita hanya dilakukan dengan sifat kedaerahan. Selain itu yang kedua, perlawanan tidak menggunakan organisasi modern ya. Jadi itu tadi salah yang bilang modern gitu. Karena pada saat itu kita tidak memiliki organisasi modern yang dimana terdapat sebuah pemimpin yang menyatukan segala penjuru daerah. Lalu ketiga, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang dimana memiliki sebuah karisma dan juga disegani oleh masyarakat. Kemudian perlawanan ini lebih mementingkan perjuangan fisik, perlawanan lebih mudah dipecah belah oleh pemerintah kolonial, lalu perlawanan dilakukan hanya bersifat secara lokal, perlawanan tidak bergantung dengan pemimpin. Lalu untuk sesudah abad ke-20, perlawanan, ini baru perlawanan menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan dan melakukan perjanjian perjuangan. Selain itu juga perlawanan sulit dipecah belah. Dan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, lalu pembahasan kita yang sudah Ibu simpulkan dari PowerPoint, bahwa masa kedatangan bangsa Barat adalah masa ujian yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Segala hal mulai dari ekonomi, nyawa, status sosial, dan lain sebagainya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sedangkan pada masa proklamasi adalah hari di mana Indonesia mencapai kejayaan dan kemenangan. Lalu untuk materi pembahasan, proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Barat di Indonesia,
Jadi proses masuknya bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa ke Indonesia, terjadi pada permulaan abad pertengahan, yaitu di mana orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia, dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat terputus. Kemudian pada bangsa Inggris itu terjadi sebuah pelayaran yang dipimpin oleh Sir James Lancaster dan Thomas Cavendish. Mereka kemudian berhasil mendapatkan rempah-rempah yang kemudian dibawa pulang ke tanah Inggris, dan ini mendorong Ratu Elizabeth untuk mengekspansi kekuatannya hingga ke Indonesia. Karena itulah orang Inggris, organisasinya yaitu AIDS, datang lagi untuk melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Sedangkan Belanda itu melakukan pelayaran yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang bertujuan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Makanya mereka datang ke Indonesia yang saat itu sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Kemudian pada materi ketiga dapat kita lihat mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan sebelum dan sesudah abad ke-20. Perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20 ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan pada pergerakan nasional, yaitu 1908 sampai 1942 yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa pembentukan 1908 sampai 1920, berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indikasi. Yang kedua, masa radikal atau non-koperasi, yaitu tahun 1920 sampai 1930, berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, ada masa moderasi atau koperasi, itu tahun 1930 sampai 1942, berdirinya organisasi seperti Paritra, Parindro, dan GAPI. Selain itu juga berdiri juga organisasi keagamaan dan pemuda serta organisasi perempuan. Belajar hari ini Ibu akan akhiri mengingat waktu kita yang sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.